Boleh teman-teman. Terdengar. Terdengar, Mbak. Terdengar Aman. Oke, terima kasih aman. semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini menyempatkan hadir karena besok kita sudah weekend gitu. Oke, sebelumnya selamat datang buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Nanti kita akan bersama dengan Pak Beni. Dan untuk itu sebelum mulai, mungkin boleh teman-teman bersama dengan aku dan beberapa teman-teman lainnya boleh untuk on cam bareng dulu dengan background yang ada. Walaupun ada kendala di background juga nggak apa-apa. Biar rame gitu. Oke, di sini sudah ada Pak Beni, teman-teman yang sudah on cam. Mungkin yang lain masih ditunggu. Oh iya, terkait malam hari ini teman-teman yang udah hadir mungkin boleh juga sharing dari reaction ataupun dari chat Zoom gimana keadaannya pada malam hari ini atau lelah atau gimana. Bahkan mungkin ada yang baru pulang kerja atau shift malam ya biasanya gitu. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, perkenalkan aku Anissa Fitriana. Aku bersama dengan webnya rusak. Nggak apa-apa Kak Rudi, terima kasih. Udah diusahakan untuk hadir, nggak apa-apa. Oke, yang misalkan belum bisa on cam, nggak apa-apa. Oke, perkenalkan saya Nisa Fitriana, biasanya dipanggil Mbak Nisa atau Kak Nisa, dan selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, saya bersama dengan teman-teman, ada Pak Beni juga ke depannya nanti membersamai teman-teman, seperti itu. Oke, Pak Beni, gimana kabarnya malam hari ini? Baik, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Beni dan teman-teman yang sudah on cam ya, yang sudah hadir. Nih masih ada beberapa yang baru bergabung. Oke, oke. Sebelumnya sudah ada yang bertanya presensi. Tentu saja ada presensi. Nanti presensi akan dibagikan di pertengahan ataupun di menjelang akhir seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir karena kami selalu akan ingat 24/7 presensi ya seperti itu. Oke, teman-teman. Untuk itu sambil menunggu aku izin share screen lagi ya. Oke, sudah terlihat screen aku sudah aman ya? Aman. Oke, baik. Terima kasih. Nah, teman-teman, untuk malam hari ini, terima kasih buat yang sudah hadir, karena di sini kita akan mengenal terkait Solidity di Ethereum, seperti itu. Ini ada kaitannya juga ya, Pak Beni, ya, dengan blockchain di atas Ethereum ya, seperti itu, sepengetahuan aku. Nah, untuk malam hari ini, nanti teman-teman bisa feel free banget untuk bertanya yang terkait dari kerjaannya, ataupun di sini teman-teman yang masih pemula, ataupun emang ada yang riset, nanti boleh banget nanya sama Pak Beni, seperti itu. Pak Beni siapa? Pak Beni ini adalah bukan salah satu ya, Pak Beni ini merupakan orang Head of Product Management di Samsung R&D Institute Indonesia gitu. Jadi mumpung kita lagi live malam hari ini, boleh banget tanya-nanya seperti itu. Biasanya bertanya, bahkan kemarin ada yang dari background-nya apa ya, mahasiswa ya Pak ya, dan bertanya untuk riset skripsi atau tesis kalau nggak salah, seperti itu. Jadi menarik, di luar kerjaan juga nggak apa-apa gitu. Kemudian aku lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, tentunya di sini sudah lihat ya, nanti kita akan membahas beberapa poin terkait Solidity itu seperti apa sih. Kemudian nanti bahasa pemrogramannya dimulai dengan cara seperti apa, cara kerjanya juga. Nanti juga ada kelebihan sama kekurangannya gitu. Karena bahasa pemrogramming itu kan banyak ya, seperti salah satunya Solidity gitu. Kemudian di sini di slide, nah di sini ada menti.com. Teman-teman boleh banget yang pakai HP ataupun pakai laptop ataupun pakai PC boleh ketik dulu menti.com. Nanti masukkan kode 35091179. Mungkin aku sambil bantu juga linknya gitu. Mungkin boleh sambil diakses ya teman-teman. Kodenya 3509. Jadi aku juga mau tahu dan Pak Beni juga perlu profiling student gitu. Kalian di sini ikut itu kenapa ya? Kita perlu tahu juga, mungkin barangkali ada yang ingin lebih lanjut ataupun ada yang ingin discuss juga. Sambil aku share screen juga hasil dari teman-teman yang udah jawab di Mentimeter gitu. Sudah ada beberapa orang kah? Wah, ternyata ada satu. Dan menarik nih. Katanya penasaran. Penasaran ya gitu. Oke, coba kita lihat dulu ya. Oke, ada yang ingin mendalami blockchain seperti itu. Terus mau lihat Kak Beni. Wah, ternyata Pak Beni kayaknya udah punya fans deh. Udah punya fans. Mungkin teman-teman sudah ada ngikutin dari Instagramnya expert ya. Jadi di sini udah ada berapa orang nih, banyak. Ada ilmu baru, terus
ingin lihat Kak Beni nih, penasaran siapa ya. Terus ada yang ingin lebih memahami, penasaran aja gitu. Ada penasaran part 2 ya gitu. Oke, yang lain masih ditunggu mungkin sekitar sebentar lagi kali ya, 1 menit lagi. Terus ini ada apa lagi ya? Oh, kepo. Ada yang kepo sama terkait materi malam ini. Ingin lihat Kak Nisa. Wah, makasih loh ya. Kemudian penasaran blockchain. Ini banyak yang penasaran ya. Oke, jadi kayak lebih tepatnya kayak saintis. Jadi kan kalau saintis itu kita penasaran, ingin rasa apa? Rasa lebih taunya banyak gitu. Untuk masa depan. Wah, bagus nih udah mikirin masa depan nih gitu. Oke, udah banyak ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang kerja juga kah yang terkait di bidang ini gitu, boleh sharing juga nanti. Oke, aku rasa sudah cukup ya. Atau masih adakah menambah ilmu? Tentu saja kita harus nambah ilmu ya, teman-teman. Oke, aku stop share screen. Menambah pandangan baru menarik. Ingin mengetahui apa itu solidity gitu. Oke, benar. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengisi. Keren-keren juga. Ada yang lucu juga ya gitu ternyata. Jadi tentunya kita di sini berkumpul dengan tujuan yang sama, yaitu penasaran. Di luar dari ingin melihat saya ataupun Pak Beni, kita semua penasaran ini seperti apa sih malam hari ini, gitu. Kemudian lanjut lagi ke slide berikutnya. Jadi agenda kita untuk malam hari ini yang pertama ada opening and welcoming dari saya, kemudian nanti ada expert program overview. Nah, dilanjutkan yang inti, yaitu terkait presentation session. Jadi diharapkan karena ini malam, mungkin boleh sambil disiapkan kopi atau mungkin beberapa cemilan buat menemani agenda kita malam hari ini. Jadi enjoy aja dan nggak perlu kaku gitu, karena Pak Beni pun juga santai. Nanti di akhir baru kita ada Q&A dan foto bersama gitu. Nah, jadi di sini ada expert.id overview. Teman-teman sendiri mungkin sudah tahu ya dari expert, sudah melihat karena sudah ada di sini, tentunya sudah tahu dong. Tuh. Jadi expert ini platform dari Widya EduTech yang berfokusnya itu pelatihan dan mentoring bagi profesional perorangan ataupun dari korporasi. Tujuannya untuk meningkatkan skill, kemampuan juga di berbagai bidang. Nah, menurut aku, ini aku juga sedikit menyinggung terkait kayak kita tahun depan kemungkinan akan ada resesi global gitu. Jadi kayak mungkin kita perlu sedikit side hustle ya. Jadi misalkan teman-teman nanti side hustle-nya ada di teknologi informasi, kemudian ntar ada di digital marketing, ataupun ada di programming. Nah, sejauh ini menurut aku yang makin terus berkembang itu adalah di bidang programming, seperti itu. Karena teknologi terus maju gitu. Bahkan ada seperti kayak IoT, Go Language, kemudian juga ada Excel. Nah, Excel itu juga penting gitu. Jadi di sini expert menyediakan yang teman-teman perlukan seperti itu, dan aku pun juga ada ikut ya untuk belajar karena aku juga masih pemula seperti teman-teman gitu. Kemudian kalau misalkan kalian mau tahu kapan kita buka kelas di batch selanjutnya ataupun informasi lebih lanjut, nanti bisa dinyalakan apa ya, logo centang, logo bell gitu, semacam logo buat mendapatkan notifikasi di expert.id, karena tentunya kita sering membagikan teman-teman yang sedang ikut bootcamp. Biasanya mereka akan bercurhat ya dari story pengalaman di malam hari ini seperti apa. Biasanya mereka curhat sambil kerja Kak, jadi tugasnya belum selesai, jadi masih ditunggu. Dan alhamdulillah mentor kami tuh sangat baik semua seperti itu. Jadi aman ya buat teman-teman discuss. Bahkan mentornya juga fast respon gitu. Jadi nggak perlu khawatir mau nanya malam kemungkinan dibalas, kecuali lagi tidur ya gitu. Nah, di sini nanti kita boleh ya teman-teman yang lagi hadir di Zoom malam hari ini untuk bisa screenshot dan nanti bagikan keseruan kalian supaya teman-teman juga ikut bisa hadir di instastory-nya expert dan Widya_Institute gitu. Jadi make sure buat di screenshot nanti di awal sesi, tengah ataupun di akhir gitu. Jadi kita ada challenge juga. Oke, lanjut lagi. Di sini perkenalan dari Pak Beni. Pak Beni sudah aku sebutkan di awal tadi, aku sounding bahwa beliau ini Head of Product Management di Samsung R&D Institute Indonesia. Nah, mungkin nanti kalau ada yang mau nanya lebih lanjut kah terkait hal apapun itu, nanti silahkan, monggo, nanti Pak Beni mungkin boleh menjawab gitu. Nah, untuk terkait pertanyaannya gimana gitu. Jadi untuk pertanyaan supaya memang lebih tertib dan kedepannya kita enak nih, sama-sama enak, nanti boleh pakai format ya dengan nama _pertanyaan.
mungkin namanya yang nggak mau disounding hamba Allah juga nggak apa-apa, ntar underscore pertanyaannya seperti apa gitu, dan dikirim ke chat. Chatnya kalau bisa ke everyone aja. Barangkali dari pertanyaannya teman-teman itu jadi kepancing ya buat teman-teman yang belum tahu mau nanya apa, ataupun bingung mau nanya apa. Jadi boleh nanti tanyanya di everyone. Tapi mungkin kalau misalkan cukup privacy atau apa, boleh ke Pak Beni langsung ya, mungkin nanti kalau Pak Beni, tapi takutnya kalau Pak Beni belum sempat baca chat, jadi boleh di everyone, ntar aku sama beberapa teman-teman bantu untuk sounding pertanyaan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kurikulumnya sudah ada beberapa kurikulum yang teman-teman bisa lihat, dan ini ada beberapa bahasa yang mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, ataupun masih belajar. Sejauh ini yang baru aku tahu terkait smart contract doang ya gitu, karena ntar ada kaitannya di atas blockchain Ethereum kalau nggak salah gitu. Terus kalau misalkan kita ikut ini, kita akan dapat apa gitu. Tentunya yang pertama yang pasti tentu teman-teman inginkan adalah kemampuan, skill. Karena setelah mengikuti ini, teman-teman diharapkan juga bisa langsung untuk praktis dan bahkan untuk bisa menerapkannya. Apalagi kalau misalkan ada yang ikut juga karena ada kaitan dengan kerjaan, nah itu berarti urgent banget ya gitu. Terus yang kedua, ada sertifikat pelatihan. Sertifikatnya ini berguna juga buat teman-teman nanti pakai untuk kedepannya seperti itu. Terus ada video pelatihan, video yang didapatkan teman-teman dari setiap sesinya seperti itu. Dan tentu ada modul juga gitu. Jadi paket lengkap modul dan video pelatihan. Kemudian ada grup komunitas. Jadi kalau di grup komunitas ini biasanya kita saling backup. Semisal kalau teman-teman bertanya, itu bisa dijawab juga nggak harus dari mentor. Nanti bisa dijawab juga dari teman-teman lainnya. Karena kita di sini saling cerita, terus saling backup juga. Kalau misalkan kita tahu, kita boleh jawab juga gitu. Jadi lebih membantu untuk interaksi gitu. Dan yang paling penting itu konsultasi dengan praktisi, karena tentunya kita tahu di sini kita mempunyai orang yang profesional di bidangnya, berarti itu sangat berharga banget, itu golden age banget ya buat kita untuk bisa konsultasi langsung dengan beliau gitu. Oke, nah nanti ada dua orang, nggak cuma Pak Beni aja. Karena kalau Pak Beni aja ntar capek ya, jadi kita perlu temannya Pak Beni juga, biar Pak Beni nggak sendirian. Ada lagi satu namanya Pak Risman Adnan gitu. Dan teman-teman nanti bisa langsung konsultasi dengan keduanya gitu. Tentunya juga dengan tahu waktu ya, karena keduanya juga sibuk, jadi boleh untuk mungkin malam, tapi sebelum jam tidur ataupun pagi atau siang gitu. Dan keduanya juga humble serta tidak perlu takut ya gitu karena aman gitu. Terus nanti di sini juga teman-teman bisa lihat ada beberapa checklist. Nah, di sini kita kalau bootcamp di expert.id, kita bootcampnya pakai jam malam. Kenapa? Karena kebanyakan kalau working hours-nya teman-teman kan dari pagi ke sore ya gitu. Bahkan mungkin ada yang sambil kuliah sambil kerja. Jadi kita ngambil jam malam supaya teman-teman bisa relaksasi sekaligus bisa menikmati dan memahami gitu. Nanti terkait tugasnya tentu ada juga. Tugasnya nanti bisa dikonsultasikan, kemudian tugasnya juga berguna untuk pelatihannya teman-teman seperti itu. Dan di akhir tentunya kita juga ada portofolio. Portofolio ini juga menambah nilai plusnya teman-teman ya. Karena itu penting kalau misalkan teman-teman emang lagi ingin berkarir di bidang ini seperti itu. Oke, mungkin ini juga ada beberapa hal ya. Ini ada Breakfast Bootcamp kami dari April sampai September. Ada lebih dari 800 peserta yang telah bergabung bersama kami. Dan teman-teman bisa menjadi salah satunya lagi di next generation-nya. Gitu. Oke, nah ini poin pentingnya. Jadi kalau buat teman-teman yang memang sudah aku sounding di awal, kalau kalian ingin berkarir terus juga, tadi banyak yang penasaran gitu. Jadi kalau penasaran itu kita harus ada tindakan lebih lanjut ya. Kalau di saintis itu kita harus ada action-nya. Setelah kita penasaran, kita harus tahu step selanjutnya kita mau ngapain kayak gitu. Jadi kalau dari action-nya, kita boleh langsung nih diskon. Oke, tes Kak Nisa. Sepertinya Kak Nisanya terputus. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Terima kasih ya Pak Beni. Ya, sama-sama. Kita tunggu sebentar.
Oke, maaf tadi teman-teman lagi mati lampu sebentar, terus ini udah nyala. Ini udah aman kan ya suaraku? Iya, iya. Oke, mohon maaf ya. Aman, Mbak, aman. Ternyata ada gangguan. Bentar ya. Oke, sudah aman ya. Tadi sudah sampai mana ya, by the way? Sudah sampai di slide berapakah tadi aku berbicara? Tadi ada promo spesial Kak Nisa. Oh, baik. Oke, berarti nggak terlalu jauh ya gitu. Oke, izin lanjut. Share screen lagi. Oke, sayang banget ya, ternyata mungkin mati lampu tadi. Baik. Oke, jadi terkait yang promo tadi, teman-teman bisa langsung admin ya, manggil aja admin gitu, dan itu nanti langsung di chat, boleh banget gitu. Terus yang terakhir, sistem pertanyaan juga seperti biasa, kalau bisa nggak langsung on mic dulu, juga bisa mengikuti dengan baik gitu. Mungkin dari aku sudah cukup dulu, dan kebetulan sudah habis, jadi bisa langsung ke Pak Beni, ataukah teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu lewat chat Zoom, ataupun raise hand juga nggak apa-apa sih. Gitu. Kalau nggak ada, aku hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tidak ada Pak Beni sepertinya. Sudah pada menunggu Pak Beni nih untuk malam hari ini. Silakan Pak Beni. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Oke, teman-teman, suara saya sebelumnya udah terdengar dengan jelas? Jelas, Pak Beni. Oke, terima kasih. Saya coba share screen dulu ya sebelum kita mulai. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Pak, sudah clear. Oke, sip. Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Susanto Beni. Panggilannya biasa Beni. Boleh panggil Kak aja, atau Mas, atau Beni aja juga boleh. Tadi sudah diperkenalkan dari Mbak Nisa. Jadi saya sekarang sedang bekerja di Samsung R&D Institute Indonesia. Tadi juga bersama Pak Risman. Nanti yang kita berdua akan coba membawakan bootcamp buat teman-teman mengenai blockchain untuk yang ingin paham lebih lanjut atau ingin mengetahui lebih detail seluk-beluknya, fundamentalnya seperti apa, nanti bisa join di bootcamp itu, mungkin bisa langsung menghubungi Mbak Nisa atau tadi udah diinfokan di WhatsApp group. Oke, saya di Samsung Research and R&D Institute ini udah 10 tahun. Jadi sebelumnya background saya adalah engineer, jadi saya developer. Dulu ketika join di Samsung itu sebagai developer masih zaman BlackBerry ya. Jadi dulu kerjaannya adalah bikin BlackBerry applications. Nah, sekarang seiring berjalannya waktu, semakin banyak proyek yang dikerjakan, kemudian sekarang berpindah haluan menjadi product management. Oke, nah di sini juga saya bersama Pak Risman, itu di Samsung Research kami sedang melakukan research tentang blockchain. Jadi hasil research ini, hasil belajar kami ini ingin kami sharing ke teman-teman semua supaya teman-teman juga lebih banyak yang mengetahui tentang blockchain, tentang Ethereum, atau spesifiknya hari ini kita akan lebih banyak mungkin ngobrolnya tentang Solidity dan Ethereum-nya itu sendiri. Oke, itu sekilas background mengenai saya. Lalu kita langsung mulai aja. Ini saya sudah mencoba menyiapkan slide buat teman-teman untuk mempermudah kalian mengikuti materi hari ini. Oke, jadi sebelum kita mulai tentang Solidity dan Ethereum itu sendiri, mungkin saya akan coba sedikit flashback ya. Kalau mungkin di sini udah ada teman-teman, ada yang sudah familiar dengan blockchain atau ada yang sudah belajar tentang blockchain, boleh kasih reaction dulu, mungkin biar saya tahu, oh kira-kira bagaimana kondisi teman-teman saat ini dengan blockchain. Oke, jadi buat teman-teman, sorry, saya kembali dulu sedikit. Ya, nah, jadi mungkin buat teman-teman yang masih baru pertama kali mau belajar tentang blockchain, yang tadi masih kepo atau penasaran dengan blockchain, mungkin di sini saya coba jelaskan secara singkat, secara general dulu tentang blockchain-nya itu sendiri. Jadi blockchain itu adalah, kalau boleh dibilang adalah sebuah public database ya. Jadi ini adalah berupa kumpulan database yang bisa diupdate dan di-share ke banyak komputer dalam suatu network. Nah, di sini mungkin singkat
ceritanya ada 3 keyword di dalam blockchain itu sendiri, ada immutable, distributed, ledger. Jadi kalau kita belah satu-satu nih, immutable itu apa sih? Immutable itu artinya adalah dia itu sangat amat sulit untuk dirubah, atau kalau di sini tulisannya extremely hard to change, hampir tidak mungkin untuk dirubah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah distributed, karena database ini tersebar di kumpulan network yang tersebar di seluruh dunia. Kalau di Ethereum mungkin sebutannya nodes, jadi dia ada banyak sekali nodes di seluruh dunia ini yang punya catatan atau ledger, yaitu sebuah table yang memiliki informasi di dalamnya. Jadi ada informasi di dalam table yang berupa database yang disebarkan melalui network ke semua komputer atau nodes di dunia ini dan sangat sulit untuk berubah. Nah, semua ini dilengkapi juga dengan ditambahkan lagi di atasnya adalah fungsi kriptografi, di mana fungsi kriptografi atau yang kita pakai di dalam blockchain itu adalah hash function, di mana di sini kita jadi tidak bisa melihat nih isinya itu apa sih sebenarnya di dalamnya. Jadi dia terproteksi oleh fungsi kriptografi ini, jadi tidak bisa dibaca langsung dengan kasat mata. Oke, nah untuk lebih bisa terbayang lagi tentang blockchain-nya sendiri, di sini sudah ada, kita akan coba lihat di blockchain demo. Jadi saya akan coba pindah screen dulu ya teman-teman. Di sini kita menggunakan salah satu contoh untuk menggambarkan blockchain dari andersbrownworld.com. Kalian juga bisa akses ini dari rumah masing-masing nanti kalau ingin mempelajari lebih lanjut. Oke, saya coba keluar dulu. Oke, sebentar. Ya, di sini adalah demo untuk blockchain supaya kalian bisa melihat gitu ya, memvisualisasikan bagaimana sih bentuk blockchain itu sendiri. Nah, ini tadi kalau saya sempat mention tentang hash function, kenapa tidak bisa dilihat secara kasat mata? Karena misalnya di sini contoh ya, kita punya sebuah data, kemudian saya coba masukkan data berupa string atau berupa rangkaian kata, rangkaian dari karakter, halo semua. Nah, kalau masih data ini masih berupa string, ini kita masih bisa baca nih, halo semua. Nah, tapi setelah kita aplikasikan fungsi kriptografi ke dalam data ini, kita jadi tidak tahu lagi nih isinya apa. Ya, ini adalah gambaran singkat mengenai hash functions. Tuh, jadi tujuannya adalah menyembunyikan informasi atau data yang ada di dalamnya. Nah, lalu kita lanjutkan lagi nih, kita lihat bentuk dari blockchain. Kalau dari namanya kan biasa berupa ini adalah data itu dalam berupa sebuah blok, dan chain adalah rantai, jadi nanti datanya akan saling terhubung antara satu blok dan blok lainnya, dan saling terhubung terus-menerus, jadi bisa digambarkan seperti rantai. Nah, ini contoh blok data, di mana di sini ada nonce, atau di sini adalah identifier dari blok tersebut. Di sini ada contoh 72608, di mana dari blok ini nanti kita bisa masukkan data di sini seperti tadi, halo semua. Lalu blok ini kita akan aplikasikan fungsi kriptografi ke dalam blok tersebut. Nah, ini adalah gambaran dari satu blok. Kemudian bagaimana terbentuk gambaran dari sebuah blockchain. Nah, kita lanjutkan ke seperti ini, ke halaman selanjutnya. Nah, di sini adalah contoh blockchain sederhana ya, untuk memberi gambaran. Jadi di sini kita punya 1, 2, 3, 4, dan ada 5 blok yang saling terhubung. Nah, bagaimana blok-blok ini bisa terhubung? Jadi dalam satu blok itu, selain kita tadi sudah punya nonce dan kita punya data, di sini kita juga ada pointer. Jadi satu blok ini memiliki pointer, dia blok sebelumnya apa. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini di blok yang pertama, di sini pointernya adalah, nilai pointernya adalah masih, semuanya masih kosong, atau all zero. Jadi dia tidak menunjuk kemana-mana. Nah, kalau mungkin pernah dengar istilah genesis, nah ini yang kita sebut dengan genesis block. Jadi blok yang pertama kali, blok nomor 1 yang ada di dalam
sebuah blockchain. Oke, jadi kalau kita lanjutkan, kemudian kita buat lagi nih sebuah blok selanjutnya, blok kedua. Nah, di dalam blok kedua ini sama strukturnya. Ada nonce, ada datanya apa, lalu sekarang kita bisa mengacu ke previous, ke pointernya. Nah, blok nomor 2 ini, dia akan menunjuk ke blok sebelumnya, yaitu 6774. Kalau kita ambil yang di belakangnya, biar mempermudah. Nah, 6774 ini akan mempointing blok kedua ini ke blok nomor 1. Jadi, dia akan terurut berdasarkan pointernya. Dan kita lanjutkan lagi, terus-menerus sampai blok nomor 5, atau blok yang paling ujung, di mana nanti kalau kita telusurin, ini pasti akan terus tersambung. 6CA, previous-nya apa, dari blok nomor 4, 85D, ini akan menunjuk ke blok nomor 3, 85D, lalu di sini ada B68, menunjuk ke B68, dan seterusnya sampai dia ke blok yang paling dasar, blok genesisnya. Jadi ini saling terhubung satu sama lain membentuk sebuah rantai, dan inilah yang kita kenal dengan blockchain. Nah, jika kita menambahkan satu blok lagi, itu akan muncul lagi di belakangnya, di blok paling ujung, dan dia juga pasti akan merujuk atau menunjuk ke blok sebelumnya melalui previous ini. Oke? Nah, jadi ini misalnya nih, kita tambahkan, atau misalnya tadi dibilang kenapa blockchain itu tidak bisa dirubah. Sebenarnya mungkin istilah tidak bisa dirubahnya itu relatif ya. Mungkin ini kita anggap sebuah blok yang sudah, sebuah data yang sudah ada dalam blockchain. Lalu kita coba nih, saya adalah node nakal, atau node yang tidak bekerja sesuai aturan, saya ingin merubah datanya, saya ubah data di blok 4 menjadi 100. Nah, di sini teman-teman lihat, dia itu berubah warnanya merah, atau tidak valid. Karena apa? Karena kita merubah suatu nilai data yang sudah terbungkus oleh hash function, atau fungsi kriptografi hash tadi, nilainya ini akan berubah. Nah, nilainya yang mana yang berubah? Yang ini, 538, dan di sini tadi dia menunjuknya jadi tidak sama. Sorry, saya belum main di sini. Nah, setelah kita main data yang baru, sekarang fungsi hash ini, blok ini, fungsi hash yang kita aplikasikan ke blok ini, sudah merubah nilai hash-nya. Jadi, blok yang terakhir, blok nomor 5, yang tadi dia adalah menunjuk ke 640, itu sekarang tidak lagi nilainya berubah. Dia berubah apa? Kehilangan rantainya terputus karena datanya telah dirubah di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke distributed. Bagaimana data-data ini berupa blockchain ini didistribusikan. Jadi, setiap rantai ini nilainya akan didistribusikan ke berbagai macam nodes yang ada di network tersebut di seluruh dunia. Kalau di sini dicontohkan ada 3 ya, ada peer A, peer B, dan peer C, di mana setiap peer A, peer B, dan peer C ini memiliki nilai dari blockchain value-nya sama. Seperti ini. Nah, jadi ini seperti copy paste ke semua komputer di network yang ada dengan nilai yang sama. Kurang lebih seperti teman-teman untuk gambaran blockchain secara singkat, supaya kalian mendapatkan visualisasi, mungkin lebih mudah jadi membayangkannya. Nah, kemudian di sini masih banyak lagi contoh-contoh lainnya, seperti ada tokens. Kalau kalian lihat gimana sih bentuk tokens itu, nanti ada di sini. Kalian bisa pelajari lebih lanjut kalau mau mendalami atau melihat contoh-contoh lainnya. Oke, jadi kemudian saya akan melanjutkan dulu, balik lagi ke slides kita. Nah, hari ini sebelum kita mulai langsung ke solidity-nya, saya mau coba ngajak teman-teman untuk mengeksplorasi Ethereum dulu nih. Apa itu Ethereum? Bagaimana nanti kita men-setup wallet di Ethereum? Lalu di sini ada namanya ETH. Apa itu ETH? Bagaimana fungsinya? Apa kegunaannya? Nanti kita coba bahas satu persatu. Lalu setelah itu nanti saya akan coba share sedikit mengenai dApps. Apa itu dApps? Mungkin udah banyak yang tahu, atau mungkin yang belum tahu juga nanti kita akan coba sharing bersama-sama, kita belajar bersama-sama di sini. Lalu yang terakhir nanti setelah kita paham, kita mengenal Ethereum, lalu kita coba
untuk membuat sesuatu di jaringan Ethereum ini menggunakan Solidity. Oke, nah untuk kalian sebagai pedoman, kita akan mengacu ke dokumentasi resmi dari Ethereum. Jadi kalian bisa explore juga untuk belajar lebih dalam lagi, mengeksplor sendiri. Nanti kalau penasaran, silakan mengacu ke dokumen official dari Ethereum di ethereum.org/in. Oke, jadi sebelumnya saya mulai dulu sedikit penjelasan mengenai Ethereum. Jadi Ethereum ini kalau bisa kita bayangkan atau kita sebut, dia itu adalah sebuah dia adalah sebuah blockchain dengan ada fungsi komputer di dalamnya. Jadi ini adalah fondasi di mana untuk kita membuat sebuah aplikasi, bisa jadi membuat organisasi juga yang terdesentralisasi, permissionless, dan censorship resistant. Nah, tadi saya sempat mention ada ETH. Apa sih ETH? Ternyata ETH itu adalah Ether sebutannya. Ether ini adalah native cryptocurrency yang ada di jaringan Ethereum. Nah, biasanya user itu membayar Ether kepada user lain untuk mengeksekusi kode yang telah mereka tulis atau mengeksekusi kode yang sudah ada di jaringan tersebut. Nah, di Ethereum sendiri, konsensus yang sekarang digunakan setelah, kalau nggak salah kemarin 14 September, mereka sudah berubah dari proof of work yang biasanya membutuhkan bukti komputasi untuk memecahkan sebuah fungsi matematis gitu ya, supaya bisa memvalidasi bahwa blok ini adalah valid. Sekarang mereka sudah berpindah menggunakan proof of stake. Jadi di mana semua nodes yang kalau di Bitcoin sebutnya miners, sekarang di Ethereum sebutnya validators gitu. Jadi validator ini mereka men-stake sejumlah Ether ke dalam smart contract di Ethereum, di mana di sini adalah bukti kepemilikan atau bukti penyimpanan Ethereum yang akan dijadikan sebagai landasan untuk melakukan validasi. Nah, si stake Ether ini, dia tuh berfungsi sebagai kolateral. Artinya apa kolateral? Artinya adalah ketika saya sebagai validator, saya memasukkan sekarang minimumnya 32 Ether. Saya memasukkan 32 Ether ini sebagai kolateral. Kalau saya sebagai validator ini nggak jujur atau nakal atau tidak berfungsi secara semestinya konsensus ini, maka Ether yang telah saya masukkan itu bisa di-slash atau dikurangin atau diambil atau hangus gitu ya. Nah, validator ini punya responsibility untuk mengecek semua blok tadi, blok yang bisa kalian visualisasikan seperti di depan tadi, itu dimasukkan ke dalam network itu dengan cara valid. Validator bertanggung jawab memastikan semua blok yang ditambahkan ke dalam blockchain itu adalah valid. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi nih, coba kita bergeser sedikit ke Ethereum saat ini. Nah, ini adalah kurang lebih gambaran kondisi Ethereum saat ini ya. Jadi Ether price itu saat ini kurang lebih nilainya adalah $1.320. Di sini kalian bisa lihat di ethereum.org atau mungkin kalian yang sudah biasa berinvestasi di cryptocurrency bisa punya exchange dan bisa melihat nilai tukar Ethereum kalau dikonversikan ke rupiah. Nih, sekarang nilai sekitar 1.300 dan jumlah transaksi Ethereum saat ini sudah mencapai 1,1 million. Nah, ini adalah value lock-nya dan ini adalah jumlah nodes atau jumlah nodes yang bisa memvalidasi si Ethereum ini di dunia. Oke, nah tadi dokumentasinya di mana? Dokumentasinya ada semua nih di sini, lengkap banget. Sudah disiapkan oleh komunitas Ethereum di dunia. Kalau kalian mau belajar, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dengan membaca dokumentasi dari Ethereum ini. Nih, di sini, Ethereum Documentations and Development. Kalian bisa explore lebih jauh di sini. Oke. Nah, sekarang setelah kita tahu apa itu Ethereum,
kita mulai mau coba mengutilisasi Ethereum. Pertama yang dibutuhkan adalah wallet. Jadi wallet ini adalah Ethereum Wallet ini adalah aplikasi yang mengizinkan kita untuk berinteraksi dengan jaringan Ethereum. Ini seperti internet banking gitu ya. Kalau kita tanpa punya bank, kita nggak bisa lihat nih balance kita berapa. Jadi kita butuh dompet atau wallet yang bisa mengizinkan kita untuk melihat balance kita, untuk melakukan transaksi, dan connect ke dalam aplikasi. Nah, dari sini juga kalau kalian mau mengirimkan Ether atau bertransaksi dengan Ether, di situ juga kalian membutuhkan wallet. Di sini ada contoh beberapa, mungkin yang paling populer saat ini mungkin adalah MetaMask. Saya sendiri juga menggunakan MetaMask. Kalau kalian penasaran gimana bentuknya dari Ethereum Wallet, biasanya dia nempelnya di dalam browser. Seperti ini, contohnya di sini saya sudah menginstal MetaMask, extension di browser saya. Nah, di sini adalah tampilan dari wallet-nya. Mungkin saya pindah dulu ke sini. Nah, dari sini nih, kalian punya, sekarang setelah kalian bikin akun di MetaMask, kalian bikin sebuah wallet, di situ kalian akan punya account, dan kalian punya address. Jadi ini adalah address dompet kalian yang bisa digunakan untuk menampung Ethereum. Nah, ini contohnya Ethereum yang saya miliki sekarang yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi dengan aplikasi-aplikasi yang sudah berada di jaringan network Ethereum. Oke, itu sedikit mengenai wallet. Nah, lalu bagaimana kita berinteraksi? Berinteraksinya dengan apa? Kita lanjutkan lagi. Nah, kita mostly berinteraksinya akan dengan namanya dApp. Jadi dApp itu adalah Decentralized Applications. Jadi decentralized application ini adalah aplikasi yang dibuat dan kemudian didesentralisasikan dalam jaringan. Nah, ini biasanya di dalamnya itu isinya adalah smart contract. Ya, jadi kalau mungkin yang udah familiar dengan pemrograman, ini back-end-nya. Back-end-nya itu adalah smart contract, dan front-end-nya itu adalah user interface. Bisa berupa HTML page atau web page. Nah, di mana yang sekarang mungkin istilah kerennya itu adalah Web3 apps. Jadi ada front-end, ditambah di belakangnya ada smart contract. Smart contract ini apa? Mungkin nanti saya akan jelaskan setelah ini untuk memberikan gambaran lagi pada kalian. Nah, di Ethereum, smart contract ini accessible dan sangat transparan. Kalau boleh dibilang kayak open APIs atau application programming interface, di mana karena dia open, kita bisa lihat nih isi di dalamnya itu seperti apa. Ya, jadi bahkan di dalam sebuah dApp itu bisa menginclude smart contract dari yang sudah ditulis oleh orang lain. Jadi mungkin contohnya mungkin secara konkret adalah NFT. NFT itu kalian bisa di dalam sebuah dApps yang support NFT, NFT-nya sendiri, smart contract di belakangnya, kita bisa menggunakan smart contract yang ditulis oleh orang lain. Mungkin kalau di NFT itu ada standarisasi namanya ERC. Nah, di situ kita bisa pakai ERC template untuk smart contract yang khusus spesifik digunakan untuk NFT. Nah, contoh-contohnya apa aja sih dApps ini? Oke, kita bisa explore sedikit mengenai dApps. Salah satu contoh dApps, mungkin udah pernah ngelihat semua ya, ada di OpenSea. Ya, ini adalah salah satu contoh dApps di mana dia adalah sebuah aplikasi marketplace di mana kita bisa memperjualbelikan NFT. Nah, di sini kita bisa berinteraksi nih dengan dApps ini. Kita bisa explore, ini front end-nya mereka. Lalu bagaimana kalau mau melakukan pembelian? Contoh seperti ini, kalian tertarik nih, saya mau beli NFT. Artinya untuk saya ingin bertransaksi dengan NFT. Nah, di sini kalian harus mengkoneksikan tadi wallet kalian ke dalam OpenSea. Contohnya seperti ini. Di sini saya sudah terkoneksi. Kalau bisa kita cek. Nah,
Ini contohnya. Saya punya akun MetaMask saya, dan saya sudah connect dengan OpenSea, lalu saya bisa melakukan transaksi. Saya bisa beli. Nah, setiap transaksi yang akan saya lakukan di dalam OpenSea ini, nanti saya butuh, oke, mungkin saya cari contoh yang lain. Oke, let's say, apa nih, Karafuru nih, yang udah terkenal banget dari Indonesia. Contoh, saya mau beli salah satu NFT-nya. Lalu di sini saya bisa beli. Nah, setiap kali transaksi, dia akan meminta wallet kita, lalu nanti dia akan terkonek dengan MetaMask-nya, dan di sini kita akan memvalidasi transaksi itu, mengkonfirm transaksi itu. Di sini nanti kita perlu mengkonfirmnya, klik confirm, lalu dari jaringan dari OpenSea-nya dia akan mengkonfirm transaksi juga, divalidasi oleh nodes, lalu transaksinya sudah valid, dan kita akan mendapatkan NFT-nya. Itu salah satu contoh dApps. Masih banyak lagi yang lain untuk dApps yang ada di luar sana. Nanti kita akan coba, kalau masih ada waktu, kita akan coba explore contoh-contoh yang lain untuk dApps. Nah, tadi kan saya sempat mention tentang smart contract, yaitu back-end-nya nih. Back-end di belakang dari decentralized applications atau dApps. Nah, kita mulai dulu nih. Saya mau jelasin tentang smart contract sedikit kepada kalian. Sebelum mulai ke smart contract, kita mulai dulu dengan kontrak. Kontrak itu apa sih? Kontrak itu mungkin simpelnya adalah sebuah perjanjian ya, agreement. Sebuah agreement, perjanjian antara satu pihak dengan pihak lainnya. Nah, kalau problem sekarang di dunia, di traditional contract, itu adalah trust level gitu. Jadi antara pihak satu dan pihak lainnya harus saling percaya tentang persetujuan yang ingin mereka lakukan agar transaksi itu bisa terjadi. Sebagai gambaran, di sini ada contoh, di sini ada Alice dan ada Bob. Pihak Alice dan pihak Bob. Mereka ingin melakukan sebuah persetujuan nih. Contohnya di sini. Dari Alice dia bilang, Bob, ayo kita lomba lari. Kalau aku menang, kamu harus belikan aku makan siang. Ini adalah persetujuan yang ditawarkan oleh Alice kepada Bob. Lalu dari Bob, oke, tantangannya oke, saya terima, yuk kita coba, kita lakukan, kita lomba lari. Nah, dari Alice kemudian dan Bob setuju dengan agreement ini, lalu mereka jabat tangan. Nah, problemnya adalah apakah kita bisa mentrust Alice akan menepati agreement ini, atau apakah Bob bisa menepati agreement ini? Belum tentu, karena bisa saja salah satu pihak mengingkari perjanjian atau agreement yang telah mereka sampaikan di awal. Jadi bisa aja kalau Alice-nya nakal gitu ya, setelah dia lomba ternyata dia kalah, nggak jadi deh, aku nggak jadiin beliin kamu makan siang. Terus Bob juga nggak punya dasar yang kuat untuk bisa battle atau men-challenge Alice tadi. Loh, kok nggak jadi sih? Atas dasar apa nih? Kok tiba-tiba nggak jadi? Nah, itu adalah salah satu biggest problem yang ada di traditional contract, yaitu tidak adanya trust. Itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau trust-nya kita nggak percaya ke pihak lainnya, apakah kontrak ini bisa kita sepakati atau enggak, kan sangat beresiko. Nah, dari situ kita beralih ke smart contract. Jadi apa itu smart contract? Smart contract itu adalah sebuah program komputer yang kita simpan ke dalam blockchain. Jadi tadi itu kita dengan adanya ini kita bisa kita bisa mengconvert traditional contract itu ke digital parallel. Jadi dalam bentuk digital. Smart contract ini sangat logis, dia mengikuti struktur jika dan maka. Jika A, maka B. Jika aku menang, aku belikan kamu makan siang.
Nah, kontrak ini dibungkus menjadi sebuah program komputer, lalu kita masukkan ke dalam blockchain. Sehingga dia tadi menjadi terdistribusi, tidak bisa dirubah, dan pasti mengikuti perintah if this then that. Jika ini, maka itu. Oke, nah pertama kali si smart contract ini tuh disebut oleh Nick Szabo di tahun 1994. Kalau kalian tertarik dengan history dari smart contract, di sini saya sudah sematkan linknya. Nanti kalian bisa coba explore kalau tertarik dengan sejarah smart contract. Nah, tapi untuk sesi kali ini kita fokus ke smart contract-nya dulu. Nah, di sini contohnya smart contract. Karena tadi dia disebutnya Open API, jadi kita bisa ngelihat nih contoh smart contract langsung di jaringan Ethereum. Nah, kalian bisa menggunakan Block Explorer dari Ethereum. Ini digunakan jika kita ingin mengeksplorasi sebuah jaringan blockchain. Untuk Ethereum, kita bisa melihatnya di etherscan.io. Oke, saya pindah ke Chrome aja. Alright. Nah, ini tampilan dari etherscan.io. Di sini kalian bisa melihat sebuah transaksi yang terjadi di dalam blockchain Ethereum. Kalian bisa lihat satu-satu, kalian bisa mengecek address kalian, mengkonfirmasi address ini milik siapa, dan sebagainya. Oke, lalu kita tadi balik lagi ke smart contract. Gimana sih cara ngelihat smart contract di blok ini? Nah, contoh balik lagi yang tadi contoh kita Karafuru. Karena Karafuru ini dia ada di OpenSea dan OpenSea-nya menggunakan Ethereum, di sini udah diinfokan. Nah, kita bisa lihat nih, Karafuru Informations di Etherscan, tinggal klik aja. Di sini kita bisa melihat address-nya Karafuru. Lalu di sini kalian bisa scroll. Nah, ini adalah semua transaksi yang terjadi di network untuk yang relate ke address-nya Karafuru. Lalu kalian bisa lihat di sini ada kontrak. Nah, ini dia back-end-nya si Karafuru. Di sini ada source code-nya, Solidity, dalam bentuk Solidity, yang nanti kita coba lihat satu persatu, dan kita coba sedikit mini demo buat kalian untuk punya bekal untuk bermain-main nanti di Solidity. Nah, jadi ini yang tadi disebut semacam Open API, jadi kita open source, kita bisa lihat bagaimana Karafuru mendefinisikan kontrak persetujuannya. Perjanjian dari Karafuru. Di sini kalian bisa lihat banyak sekali implementasi dari smart contract-nya Karafuru. Oke, itu contoh bentuk smart contract ya. Nah, ini contohnya use case-nya apa aja? Use case-nya banyak banget. Bisa jadi NFT, transaksi, kalau saya beli gambar ini, gambar ID A, nanti saya akan dapat gambar yang ini, dan seterusnya. Jadi semua bentuk perjanjian itu bisa dibuat menjadi smart contract. Atau implementasi lainnya adalah sebagai decentralized finance. Nah, ini juga dApps banyak banget. Sekarang semakin bertambah, walaupun lagi lesu dunia cryptocurrency untuk para investor, tapi pengaplikasiannya tetap masih banyak dan masih terus berkembang dari sisi payments, exchange, KYC, bikin stable coins, lendings, insurance, dan macam-macam. Marketplace ini tadi salah satu contohnya adalah OpenSea. Oke, nah itu tadi sedikit tentang smart contract. Lalu kita coba nih sekarang, kita coba satu persatu. Bagaimana sih cara membuat smart contract? Jadi bahan dasarnya atau requirement utamanya itu simple. Ada satu, programming language yang dipakai apa? Programming language-nya adalah Solidity, yang menjadi tema kita hari ini. Dan yang kedua adalah
IDE-nya apa? IDE-nya kita bisa menggunakan Remix, dan tenang saja, Remix ini instalasinya nggak ribet. Mungkin bisa dibilang kalian cukup menggunakan browser aja, kalian udah bisa coba langsung membuat sebuah smart contract, lalu kalian bisa hubungkan dengan front end, dan langsung menjadi sebuah dApps atau Web3 applications. Oke, kita mulai satu persatu dulu tentang Solidity. Jadi Solidity ini dia adalah programming language, tadi saya sudah sebut, dia berupa object oriented, high level language untuk mengimplementasikan smart contract. Jadi dia bentuknya curly bracket language yang mungkin mirip sama C++, lebih mirip ke Java, JavaScript. Dia support inheritance, dia punya libraries, dan dia punya banyak sekali types dan bisa bikin kelas. Oke, itu sedikit Solidity. Kita langsung lihat saja bentuknya seperti apa. Again, biasanya kalau saya mempelajari hal yang baru, kita mulai dari dokumentasi. Ya, teman semua developer adalah dokumentasi. Nah, ini adalah dokumentasi dari Solidity. Kita bisa ngapain aja dengan Solidity. Oke, mungkin yang pertama kita lihat dulu strukturnya dari smart contract. Di sini ada variabelnya, step variabelnya. Nanti kita coba implementasikan langsung biar kalian bisa melihat. Nah, ini bentuk awalnya seperti apa. Ini strukturnya dia. Ada definisi, kita definisikan dulu Solidity mau pakai version berapa. Lalu ini adalah struktur kontraknya. Jadi dia menggunakan format seperti ini, kontrak, nama kontraknya apa, lalu di dalamnya kita bisa menaruh quotes kita. Kalau ada dia juga punya functions seperti ini, jadi kita bisa bikin functions juga di dalam struktur kontraknya yang bisa kita call dari smart contract itu. Oke, banyak yang lainnya. Di sini kalian bisa explore atau bisa menggunakan nanti sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing. Nah, kemudian saya coba explore sedikit lagi mengenai types. Nah, ini adalah types yang ada available di Solidity. Jadi, kalau kalian sudah pernah belajar bahasa pemrograman, mungkin sudah familiar dengan types ini ya. Jadi booleans dia juga ada, true or false, operatorsnya seperti ini. Jadi mirip banget ya dengan C++ atau JavaScript. Integers tentu saja ada. Lalu di sini kita bisa melakukan fungsi-fungsi matematis, sama. Tambah kurang kali bagi, divisions, modulus juga bisa, exponents bisa, dan macam-macam. Jadi dokumentasi Solidity ini udah sangat-sangat rapih dan sangat clear. Ini menjadi pedoman atau buku besarnya kalau kalian bingung mau pakai apa ya, gimana ya caranya, ini tipe ini maksudnya apa ya. Nah, kalian bisa merujuk langsung ke dokumentasi resmi yang ada di sini. Oke, itu sedikit sneak peek ke Solidity language. Lalu saya mau ngasih lihat satu lagi, yaitu adalah IDE-nya. Jadi ini language-nya, kemudian yang kedua adalah IDE-nya. IDE-nya di sini kita bisa pakai Remix, ini ada documents, ada website-nya. Oke, saya pindah dulu biar lebih mudah. Sudah ada contohnya. Oke, ini dia. Tadi saya sudah sempat buka. Ini adalah Remix. Remix adalah IDE, Development Environment, yang bisa kita gunakan dengan mudah. Tadi saya bilang dia tidak perlu repot-repot untuk setup-nya. Dia web-based, kalian bisa langsung klik di sini. Nah, dia akan membuka sebuah workspace. Ini kalau kita share sedikit mengenai Remix, di sini dia ada beberapa menu utama. Di sini ada File Explorer, di mana kita bisa explore workspace kita. Di sini ada workspace-nya. Kalian bisa buat new workspace, buat new project di sini.
Nah, nanti di dalam sini ini ada contoh default dari smart contract yang ada di Remix, simple smart contract. Mungkin nanti saya bisa infokan, jelaskan sebagian, kita run through satu persatu. Nah, setelah kontrak, kalian juga bisa, ini search in file, standar. Nah, ini ada compiler yang mau digunakan, yang kita bisa untuk kita bisa run, kita compile sebuah smart contract yang akan kita buat nanti langsung dari sini. Lalu setelah terkompil dan tidak ada error, nanti kita bisa langsung coba deploy dan run untuk smart contract yang akan kita buat. Nah, di sini adalah main page-nya. Lalu di bawah nanti kalian bisa melihat log dan melakukan interaksi, contoh interaksi di sini. Oke. Nah, itu sedikit mengenai layout dari Remix. Nah, kita langsung mulai aja nih. Kita coba buat sesuatu. Kita coba buat simple smart contract untuk memperkenalkan kepada teman-teman semua bagaimana kita menggunakan Solidity Programming Language di Remix IDE. Nah, seperti tadi, kita ambil contoh. Di sini saya punya sebuah kontrak, default kontrak. Di sini struktur namanya bebas, tapi biasanya kita pakai nama huruf besar duluan, lalu diakhiri dengan extension-nya adalah .sol, atau untuk mengetahui bahwa ini adalah Solidity file. Nah, strukturnya yang diperlukan, di sini ada license, lalu di sini adalah versi compiler yang akan digunakan untuk mengcompile smart contract yang ini. Lalu kita langsung mulai saja di struktur kontraknya. Nah, ini adalah nama kontraknya. Nama kontraknya kita coba buat storage sample deh. Kita ganti ya. Storage sample. Nah, di sini tadi tipe datanya apa? Tipe datanya di sini kita coba, tujuan dari smart contract ini adalah men-store angka, lalu nanti kita bisa mengambil angkanya. Jadi contoh pertama, kita bisa masukkan tipe datanya unsigned integer, number, lalu kita buat sebuah fungsi, di mana nanti kita mau menaruh sebuah value ke dalam variabel ini. Oke, jadi function-nya kita buat function dulu, kita buat function untuk men-store data. Data yang mau di-store adalah unsigned integer, ini adalah nama variabelnya, num, dan tipe datanya adalah public. Nah, dari sini nanti kita coba isi number ini, number yang ada di storage ini akan kita isi dengan value yang diinputkan oleh user. Nah, bagaimana cara mengambil datanya? Sama, kita buat function juga, retrieve, tipenya public, untuk di-returnkan sebuah nilai unsigned integer. Yang di-returnkan apa? Yang di-returnkan adalah number-nya. Ini contoh sederhana ya. Nah, setelah kalian selesai mengcode di file ini, kemudian yang selanjutnya seperti biasanya, kita coba compile. Kita coba pindah, lalu kita compile. Oke, jika tidak ada error, selesai. Compile berhasil, kita pindah lagi ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya itu di sini kita coba deploy dan run. Nah, di sini ada beberapa settingan yang mungkin saya perlu jelaskan sedikit ke teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya environment. Untuk Remix dan di Remix itu dia udah menyiapkan virtual environment. Di sini kalian bisa pilih contohnya ada VM London, VM Berlin. Nah, di mana ini adalah sampel environment. Jadi dia virtual blockchain yang merepresentasikan nanti di Ethereum network. Kalian bisa pilih salah satu, biasanya default-nya London. Nah, di sini kalian udah by default udah dikasih nih address wallet yang di dalamnya udah punya nilai 100 Ether. Jadi kalian udah punya modal. Artinya, kalian untuk mencoba memulai membuat belajar smart contract, menulis smart contract dengan Solidity Programming Language,
nggak perlu harus punya Ethereum beneran. Karena di sini kita punya virtualnya, versi virtualnya yang udah disiapkan oleh Remix. Nah, jadi di sini udah banyak ya. Lalu misalnya kalau mau ganti environment, kalau nggak mau yang lokal di sini, saya mau coba ke test network. Nah, tadi mungkin sebagai tambahan juga, di Ethereum itu, dia mainnet-nya atau production-nya ya, dia ada sebutannya Ethereum mainnet. Jadi kalau kalian ke wallet di MetaMask, di atas, di sini ada Ethereum mainnet. Nah, kalau kita klik, di sini ada namanya test network. Jadi sebelum kemarin dia merge atau pindah ke proof of stake, beberapa test network itu masih bisa digunakan. Ini contohnya ini. Jadi ada penjelasan di sini karena protokolnya udah berubah, beberapa test network itu mungkin nggak bisa digunakan nih sekarang. Nah, contoh yang masih bisa digunakan adalah Goerli test network. Nah, di sini kalian kalau sudah MetaMask-nya udah pindah ke sini, nah dia nanti kita bisa mencoba mendeploy si smart contract contoh ini langsung ke test network. Jadi ini kayak semacam staging servernya, staging networknya. Jadi di kontrak kita bisa langsung berinteraksi. Di sini kita bisa pilih environment-nya mau dikonekin ke MetaMask. Nah, nanti dari sini dia akan bisa mendeteksi nih. Contohnya di sini ada AD7 address-nya. Ini harusnya sama dengan address saya yang ada di MetaMask. Nih, jadi si Remix-nya udah bisa langsung terkoneksi ke wallet kalian supaya nanti bisa mendeploy smart contract-nya ke dalam test network. Oke, buat contoh hari ini mungkin saya pakai yang simple dulu yang bisa kalian langsung pakai, yaitu VM di London. Oke, nah di sini ada gas limit. Jadi gas itu mungkin nggak bisa saya jelaskan secara rinci hari ini karena terbatasnya waktu. Mungkin kalian nanti kalau mau tahu lebih banyak mengenai cara perhitungan gas, bisa ikut yang di bootcamp. Di situ mungkin ada, karena sesinya lumayan banyak, nah kita bisa bahas lebih dalam mengenai gas di situ. Jadi mungkin secara general aja, gas fee atau biaya gas itu kita butuhkan untuk membayar, dalam tanda kutip membayar transaksi, semua jenis transaksi. Transaksinya apa? Transaksi itu adalah komputer. Kan tadi si Ethereum, dia adalah berupa sebuah punya komputer yang melakukan komputasi untuk merun smart contract-nya. Nah, run ini dilakukan oleh nodes-nodes tadi. Nah, nodes-nodes tersebut ketika melakukan mengeksekusi code kalian, dia memerlukan effort yang dikompensasi dengan gas. Jadi dibayar, dan tanda kutip dibayar menggunakan gas. Nah, jadi gas, dari situlah muncul istilah gas fee, yang mungkin dulu waktu di 2021 udah gila-gila banget ya harga gasnya. Tapi kalau sekarang mungkin lebih sepi. Kalau kalian cek harga Ethereum gas hari ini, tuh sekarang mungkin di OpenSea kalau mau jual NFT itu sekarang gas fee-nya average-nya $1,6. Kalau dulu di zaman rame-ramenya karena not dan jumlah transaksi terbatas, harga gas itu bisa melambung tinggi banget gitu. Kalau sekarang udah karena agak sepi jadi dia lebih murah. Oke, balik lagi nih setelah kita setup tadi environment-nya apa dan saya mau menggunakan account apa, saya bisa pilih kontraknya tadi yang mana yang mau di-deploy. Nah, tadi saya pilih kontraknya yang storage, lalu saya tinggal klik deploy. Nah, di sini, di bagian bawah sini, kalian bisa melihat apakah kontraknya sudah selesai terdeploy. Oke. Nah, ini tandanya udah centang hijau, dia sudah selesai mendeploy kontrak tadi, storage sample. Nah, kemudian gimana caranya kita mencoba atau berinteraksi? Di sini muncul deployed contracts di kiri bawah. Kalian bisa klik di sini, storage sample. Nah, di sini muncul nih, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan fungsi yang sudah kita buat di smart contract tadi.
Jadi kita bisa store sejumlah nilai ke dalam bentuk integer. Di sini saya coba masukkan nilai 100, lalu saya klik store. Nah, ketika saya klik store, itu kan terjadi transaksi, terjadi interaksi ke dalam network. Setiap kali terjadi transaksi ke dalam network, tentu saja ada gas-nya. Jadi biaya transaksinya berapa. Nah, ini akan mengurangi langsung ke wallet kalian. Kalau tadi dilihat, tadi 100 Ether, sekarang udah berkurang sekian GUI atau sekian jumlah Ethernya sangat kecil, di satuan terkecilnya tuh di GUI, jadi kalian bisa lihat nih berkurangnya berapa nih. Nah, setelah itu kalian bisa lihat nih, hasilnya apa? Hasilnya tadi kita menginputkan nilai 100 ke dalam storage ini, ke dalam smart contract storage ini. Nah, balik lagi tadi ke smart contract. Smart contract itu adalah persetujuan, ya, persetujuan digital. Jadi persetujuannya adalah kalau saya panggil retrieve, kamu harus mengembalikan nilai number. Kalau saya pilih jalankan store, kamu harus menyimpan sejumlah nilai. Jika saya panggil ini, maka ditambahkan nilai ini ke dalam number. Jika saya panggil retrieve, maka dia akan mengembalikan nilai number. Dan pasti ini yang dijalankan. Tidak mungkin dia tiba-tiba mengembalikan number ditambah 2, number ditambah 100. Itu sudah menyalahi aturan smart contract, jadi sudah tidak valid lagi. Nah, kita coba nih sekarang, bagaimana kalau kita memanggil retrieve di smart contract yang sudah kita buat. Harusnya dia akan mengembalikan nilai number yang sekarang nilainya adalah 100. Kita coba klik retrieve. Oke. Nah, di sini muncul satu log filenya, kita bisa explore. Oke, berapa tadi nilainya? Nilainya adalah 100. Oke, jadi itu bagaimana cara kita berinteraksi dengan smart contract, atau kita coba membuat sebuah smart contract yang sangat-sangat dasar, supaya kalian punya bahan nih, punya amunisi, bisa men-spark kekepoan kalian, rasa penasaran kalian, untuk mengeksplor, mencoba membuat sebuah smart contract dengan solidity di jaringan Ethereum. Nah, kemudian kita mau coba yang lain. Kita coba yang lain nih. Di sini mungkin ada yang lebih kompleks. Vending machine, saya sudah siapkan di sini adalah smart contract yang namanya adalah vending machine, di mana vending machine ini kalau kita run through satu persatu, dia punya informasi owner, dan dia adalah vending machine-nya vending machine cupcakes. Nah, di mana nanti kita bisa set address pemiliknya vending machine ini siapa, dan initial cupcake untuk address-nya berapa. Jadi contohnya di sini owner-nya adalah, owner dari vending machine ini adalah orang yang mendeploy vending machine smart contract. Lalu cupcake balance-nya untuk address ini saya akan kasih initial balance-nya adalah 100. Ada 100 balance nih, seorang pemilik vending machine, dia mau coba mencoba menjual cupcakes di vending machine-nya, modalnya di vending machine itu dia isi 100 cupcakes. Nah, di sini kita bisa lanjutkan, saya punya fungsi refill, saya punya fungsi purchase. Refill ini untuk menambahkan barang lagi, menambahkan cupcake lagi ke vending machine tersebut. Contoh di sini cupcake balance saya tambahkan dengan sejumlah angka yang saya inputkan. Tapi di sini saya punya kontraknya. Kontraknya saya tambahkan yang bisa menambahkan angka di dalam vending machine ini, menambahkan cupcake di vending machine ini hanyalah owner dari vending machine ini. Jadi orang lain tidak boleh nih. Tuh, jadi kita lakukan penjagaan nih di sini. Di sini untuk menjalankan fungsi ini harus owner-nya.
Kalau bukan owner-nya, dia akan men-throw error ini, error message ini. Nah, lalu bagaimana cara belinya? Kontrak untuk membelinya. Nih, di sini kita kasih harganya adalah 1 Ether, 1 cupcakes. Jadi dia masukin nih, mau beli berapa? Mau beli 1. Oke, jadi untuk beli 1, at least dia harus punya 1 Ether untuk melakukan pembelian. Nah, seperti halnya vending machine, kita harus cek dulu nih. Sekarang stok cupcakes-nya masih cukup atau enggak? Kita cek lagi. Oh, cupcake balance harus lebih besar atau sama dengan amount yang mau dibeli. Kalau enggak, kita akan throw, enggak, di vending machine ini stoknya enggak cukup untuk melakukan pembelian. Nah, kalau 2 requirement ini sudah terpenuhi, maka kita bisa mendapatkan cupcakes-nya. Jadi cupcake balance-nya, stok cupcake-nya kita kurangi sebanyak nilai yang dia beli, lalu cupcake balance untuk pembelinya kita tambahkan dengan jumlah yang dia beli. Jadi kalau tadi 100, saya beli 1, stok cupcake saya kurangi 1, stok jumlah cupcakes milik pembeli saya tambahkan 1. Oke. Nah, ini udah jadi nih smart contract-nya sekarang. Lalu, seperti tadi, step-nya adalah kita compile. Pastikan tidak ada kesalahan. Mungkin di sini ada warning, tadi saya belum memasukkan license, tapi kita bisa ignore dulu. Ini masih bisa kita jalankan, lalu kita coba deploy. Nah, di sini muncul lagi nih, yang sudah di-deploy, vending machines. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Oke, di sini kita bisa purchase, kita bisa refill, kita bisa cek cupcake balance dari address seseorang, dan kita bisa cek owner-nya. Pertama, kita cek dulu owner-nya. Oh ya, kita kan tadi nggak bikin functions-nya, ini kenapa bisa muncul di sini? Karena di sini kita mendefinisikannya jadi public, jadi ini bisa dilihat oleh orang lain. Kita coba klik dulu di sini owner. Nah, dia akan berinteraksi dengan smart contract-nya. Harusnya smart contract ini ketika saya pilih owner, dia akan mereturnkan address dari pemiliknya. Kita lihat di sini address-nya adalah DDC4. Nah, kita coba cek apakah benar saya menggunakan DDC4. Benar, saya adalah pemilik dari vending machine ini, DDC4, address yang saya gunakan. Oke, lalu kita coba interaksi lagi nih dengan smart contract-nya. Saya mau beli, oh gini deh, saya coba refill dulu ya. Karena saya adalah owner, saya boleh refill. Nah, saya refill, saya tambahkan nih, nggak jadi 100, saya tambahkan 20. Lalu saya refill. Nah, kita bisa lihat lagi hasilnya di sini, klik. Oke, tadi saya menambahkan nilai 20 ke dalam vending machine-nya. Lalu kita coba cek, berapakah sekarang nilai dari vending machine-nya. Di sini saya punya cupcake balance checker, dia butuh address. Saya coba dulu ambil address saya copy address-nya, saya masukkan ke sini, saya cek cupcake balance. Nah, di sini dibalikin sekarang, mana tadi ya? Sorry. Oh ya, karena saya belum beli. Maaf, saya beli ini. Saya beli, contoh, saya beli 10. Purchase. Wah, error. Kenapa nih error? Kita lihat. Kita harus membayar at least 1 Ether per cupcake. Saya mau beli 10. Bagaimana cara memasukkan nilai yang mau saya bayar? Di sini teman-teman, di sini kalian punya variable value, kalian bisa ganti ke Ether, di sini kalian masukin nih. Contoh, saya masukin 5, tapi saya mau beli 10. Karena kita sudah di kontrak tadi sudah disebutkan, kalau mau beli 5, kalau mau beli 10, kalian harus punya 10 Ether, nggak bisa cuma 5. Nah, kita coba nih. Kalau saya masukkan value uang saya hanya currency saya hanya 5 Ether, terus saya mau melakukan pembelian.
Oke, gagal. Nah, sesuai ya. Jadi kita bisa percaya nih dengan kontrak ini bahwa pasti kontrak ini akan menjalankan sesuai dengan logika yang logik yang udah kita put di code-nya. Nah, sekarang kita buktikan. Kita ganti kalau saya masukkan 10 Ether, apakah saya bisa melakukan pembelian? Ya, sukses. Oke, di sini sudah sukses 10. Nah, kemudian sekarang kita cek. Kita balik lagi, kita cek ke balance-nya. Benar nggak sih saya sudah ditambahkan 10? Kita lihat di sini. Ya, sekarang saya sudah punya 10 cupcakes untuk address ini. Oke, nah lalu kemudian untuk mengecek lagi nih, contoh lagi. Misalnya, tadi kan di sini dibilang nih, hanya owner yang bisa refill. Kalian mau ganti address, contohnya menjadi user kalian. Oh ya, sebelum itu, di sini kita lihat ya, tadi sudah melakukan transaksi 10 Ether, dan sekalian berkurang menjadi 89 nih sekarang. Lalu saya coba ganti address-nya, saya jadi orang lain lagi. Nah, balance saya masih 100. Kemudian saya mau refill nih. Sebagai bukan pemilik, saya mau refill. Apakah bisa? Nah, jadi smart contract-nya udah sesuai ya. Dia akan menolak transaksi ini karena tidak disepakatin, bukan tidak sesuai kesepakatan, hanya owner yang bisa merefill. Oke, nah jadi ini sedikit eksperimen, sedikit demo mengenai Solidity dan mengenai Remix sebagai IDE-nya di jaringan network Ethereum. Oke, mungkin Mbak Nisa, apakah kita masih punya waktu atau kita lanjutkan ke question and answer? Oke, Pak Beni, mungkin kita boleh Q&A juga ya. Oh ya, oke. Teman-teman Ya, ini mungkin nanti ya benar sambil sembari Q&A ya. Oke, awal teman-teman. sudah ada Q&A satu sih, Pak. Tapi sepertinya udah terjawab ya dari Kak Ferry Andriawan. Itu pertanyaannya dari apa terkait dengan blockchain itu apa gitu. Tapi tadi sudah dijawab sama Mbak Beni di awal ya. Mungkin Kak Ferry udah terdengar dengan baik ya jawabannya Pak Beni tadi di awal gitu. Blockchain itu terkait dari data saling terhubung satu sama lain seperti rantai tadi ya yang ada beberapa Ya, blok betul. gitu ya. Nah, Mungkin saya kembali ke slide yang di depan ya, biar terbayang. Nah, ini tadi. Di bentuknya seperti ini, blockchain, lalu dia itu simpelnya adalah sebuah database yang terdistribusi, yang ke sebuah network, di mana kalau konteks hari ini adalah Ethereum, dia terdistribusi ke networknya Ethereum di seluruh dunia, di mana konsensusnya Ethereum adalah untuk validatornya saya harus punya sekian amount, minimum 32 Ether. Baru saya bisa berhak menjadi validator, menjadi nodes untuk menambahkan data ke dalam blockchain tersebut yang kemudian akan disebarkan ke semua. oke, baik. Terima kasih Pak Beni untuk penjelasannya. Dan ini ternyata sudah ada beberapa pertanyaan. Ada 3. Yang pertama mungkin bisa aku sounding juga ya, dari Kak Tama. Jadi Kak Tanya tuh bertanya terkait blockchain atau smart contract ini ada bug, bisa nggak itu di-fix? Kan katanya blockchain itu nggak bisa diubah, gitu. Menarik pertanyaannya. Wah, iya menarik nih, menarik sekali pertanyaannya. Oke, jadi ada, ya benar. Pertama, kalau kita sudah mendeploy smart contract kita, itu kita nggak bisa merubah lagi nih smart contract-nya. Jadi karena itu biasanya direkomendasikan kalian coba dulu di test network, atau at least coba dulu di dalam sebuah tadi environment di remix-nya, kita deploy di lokal, kita coba dulu, kita pastikan tidak ada bug, lalu kemudian nanti kita deploy lagi ke staging atau ke test network, pastikan dulu di situ udah aman, baru kemudian dirilis ke main network. Nah, tapi gimana nih kalau udah terlanjur ada sesuatu, biasanya kan tidak bisa dirubah, biasanya diakalinnya dengan versioning atau dicalonkan gitu ya. Biasanya ada beberapa trik, mungkin salah satu trik yang saya ketahui adalah dibagi functions-nya lalu di-deploy satu persatu. Jadi kalau
Karena di smart contract kalian bisa memanggil smart contract yang lain. Jadi misal ada versi smart contract yang lama, kemudian function-nya kalian bisa extend diturunkan lagi ke versi smart contract versi 2, di mana di versi 2 ini kalian udah memperbaikin beberapa hal yang tadi ada bug-nya. Nah, kemudian itu yang digunakan. Contohnya simpelnya seperti itu. Kalau kalian mau coba gali lagi, coba nanti di bootcamp kita bisa bahas lebih detail mengenai bagaimana menyiasati untuk mengantisipasi ketika kita udah sangat hati-hati ternyata masih ada bug ya. Namanya juga development ya, developer Pak. Mau sebagaimanapun, mau udah di QA, mau dites sedetail apapun, mungkin ada aja chance untuk ketemu bug gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bedi. Dan untuk pertanyaannya tadi kira-kira sudah terjawab belum ya? Kalaupun sudah, bisa untuk kasih reaction ya gitu. Ini ada beberapa pertanyaan lagi nih aku amatin dan mungkin yang lanjut dulu kita ke pertanyaannya Kak Wisma. Bedanya Solidity dengan Remis itu apa ya Pak Bedi? Gitu. Oke, terima kasih. Jadi saya coba show di slide ini tadi. Nah, ini dia. Jadi, untuk bedanya apa? Sebenarnya bedanya simple. Solidity itu adalah bahasanya, dan Remix ini adalah development environment-nya. Jadi, contoh kalau mungkin kalian familiar dengan Java, kalian bisa punya ID, bahasa pemrogramannya itu adalah Java, IDE-nya bisa macam-macam, environment kalian mendevelopnya bisa macam-macam. Mungkin yang terkenal dulu Eclipse gitu. Kalian bisa pakai Eclipse sebagai environment kalian, melakukan programming di situ dengan bahasa Java. Nah, ini mirip Solidity itu asumsi gambarannya adalah bahasanya, Java-nya, Remix ini adalah Eclipse-nya yang dipakai buat compile dan membuat deploy. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin dari yang bertanya tadi Kak Wisma ya, mungkin boleh kasih reaction kalaupun emang sudah terjawab. Nah, jadi ada kaitannya juga nih ngomong soal bahasa. Ada yang bertanya juga nih Pak terkait bahasa pemrograman yang populer untuk smart contract dari Ethereum selain Solidity ada nggak gitu. Jadi masih nyangkut sama yang tadi kayaknya. Ya, oke, thank you pertanyaannya. Setahu saya sekarang Ethereum itu masih menggunakan Solidity aja nih untuk smart contract programming language. Tapi untuk front end, yang kan tadi saya sempat mention bahwa smart contract itu adalah back end-nya nih, API-nya. Sedangkan front end-nya atau web page-nya itu bisa macam-macam. Jadi kalian bisa meng-combine front end-nya mau pakai JavaScript, mau pakai HTML, nanti connect-nya ke smart contract-nya yang setahu saya baru bisa ditulis dengan Solidity. Mungkin kalau teman-teman lain ada informasi yang lebih update, boleh di-share di sini juga untuk menambah pengetahuan kita bersama. Oke, baik itu udah terjawab ya tadi dari pertanyaannya Kak siapa ya tadi? Oke, mungkin yang terakhir ini ada pertanyaan yang sama juga ya. Dari beberapa pertanyaan ini ada pertanyaan terkait definisi, kemudian ada gas fee juga. Nah, kalau yang terkait gas fee itu tadi kan kita udah dijelasin sedikit, mungkin kalau lebih lanjutnya boleh seperti kata Pak Beni, kita bisa untuk ikut bootcamp-nya. Dan pertanyaan yang menurut aku ini sama dari Kak Arya sama Kak Wazid, itu terkait hubungannya smart contract dengan NFT dan itu gimana cara memasukkan smart contract-nya ke dalam proyek NFT gitu Pak. Oke. Menarik. Oke, jadi saya coba jawab ya untuk NFT, proyek NFT kayak mungkin saya coba balik dulu ke tadi contohnya yang saya ambil di Karafuru. Nah, oke. Screen saya masih terlihat ya, teman-teman? Oke, ini adalah salah satu proyek NFT di Indonesia yang sempat hype banget ya, si Karafuru ini. Nah, gimana sih pengimplementasian smart contract-nya? Tadi kita sempat intip di Etherscan. Nah, ke kontrak kayak tadi ya. Nah, di sini ada beberapa cara nih. Jadi, kalau tadi saya sempat mention juga kalau NFT itu mereka udah punya standar atau template dari smart contract yang default-nya, standarisasi NFT smart contract,
yang bisa di-apply. Seingat saya namanya ERC 721. Ya, ERC 721 ini adalah nih kalian bisa ekspor juga di sini sama masih resmi dari Ethereum. Jadi ini adalah kesepakatan bersama. Nah, di sini udah dijelaskan gimana sih smart contract minimum yang dibutuhkan untuk membuat sebuah NFT. Metodenya apa aja yang harus ada di dalam smart contract itu, event-eventnya apa aja, dan di sini juga udah diberikan contohnya. Jadi kalian bisa coba langsung, karena mungkin kalau sekarang nggak sempat ya kita langsung coba praktek bikin NFT, tapi di sini udah jadi modal yang menurut saya udah cukup banget kalau kalian mau explore pengimplementation smart contract-nya. Nah, nanti jadinya seperti apa? Jadinya kalian bisa coba nih referensi ke proyek-proyek NFT yang udah ada. Kayak tadi contoh yang di Karafuru, mereka implementasinya seperti apa sih? Si ERC 712-nya. Kalau kalian lihat di sini ada nih 712, kalian bisa lihat mereka punya bagaimana mereka menanganin supply dan mintingnya seperti apa. Di sini ada nih. Tuh, kan? Mereka menggunakan ERC 721 sebagai baseline atau template dari smart contract NFT, lalu di dalamnya disesuaikan lagi sesuai dengan rules dari proyek mereka. Kayak Karafuru nih, contohnya maksimum supply-nya mereka hanya 5.555. Once ini mereka deploy, nggak bakal bisa berubah nih. Karafuru nggak bisa mungkin tiba-tiba max supply-nya jadi 6.000. Mereka harus bikin project baru atau Karafuru baru yang mereka definisikan ulang. Seperti itu. Nah, kalian bisa lihat bagaimana proses mintingnya mereka, logiknya gimana. Nah, karena yang terbuka seperti ini, open source-nya Ethereum, kalian bisa, kalau sudah mulai belajar dan mulai mengenal Solidity dan programming language-nya, smart contract-nya, kalian bisa mengecek nih, bener nggak sih ini proyek bisa kita percaya atau enggak. Kalian bisa bongkar dapurnya mereka di sini. Bener nggak sih kalau saya yang beli dikirimnya ke saya, kayak tadi contoh yang cupcakes, bener nggak sih bakal dikirim ke saya? Nah, kalian bisa langsung lihat sendiri bagaimana pengimplementasian smart contract mereka. Bener nggak ya? Ada bug-nya nggak ya? Jangan-jangan ada sesuatu nih yang nggak disebutin di white paper-nya. Nah, kalian bisa investigasi dan buktikan sendiri keabsahan dari smart contract atau persetujuan yang dijelaskan oleh masing-masing pembuat proyek NFT. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Benny untuk penjelasannya terkait smart contract dengan NFT. Sudah cukup juga ya dari karya. Oke, mungkin teman-teman, karena pertanyaan ini cukup banyak, dan beberapa pertanyaan itu pasti menyangkut paut dengan hal-hal lainnya, bahkan bisa sampai ke praktis juga. Jadi untuk pertanyaannya kita sudah close ya, ada sekitar 4 pertanyaan gitu. Dan mungkin dari teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, jangan sedih, karena nanti akan ada sesi lanjutannya jika teman-teman juga mengikutinya, seperti itu. Jadi bisa lebih leluasa untuk bertanya, gitu. Bahkan untuk lebih intens juga boleh, gitu. Kalau dari Pak Benny, mungkin apakah ada lagi atau sudah cukup untuk malam hari ini? Sudah cukup, Mbak Nisa. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau masih penasaran, tenang aja, dari expert. Pantengin terus tuh Instagramnya, mungkin nanti ada sesi-sesi selanjutnya, atau yang mau lebih detail, tadi udah dijelaskan kita akan ada bootcamp, nanti bisa coba join ke sana untuk belajar lebih dalam lagi mengenai blockchain, mengenai Ethereum, mengenai smart contract, dan sebagainya. Oke, itu saja Mbak Nisa dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Benny untuk closing statement-nya pada malam hari ini, dan aku izin share screen sebentar lagi ya, sebentar lagi aku mau share screen sedikit. Oke. Nah, jadi di sini setelah aku amati juga, beberapa pertanyaannya teman-teman juga ada sangkut pautnya dengan pertemuan kita yang di keempat ataupun yang kelima ya, itu terkait smart contract dan solidity. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman ingin lebih lanjut juga untuk mengikuti dan bahkan bertanya lebih lanjut, itu bisa untuk mengikuti bootcamp ini, karena pada malam hari ini aku sudah sounding di awal, akan ada diskon 100.000 dengan cara teman-teman chat blockchain ke CRM expert
atau admin WhatsApp grupnya. Dengan begitu nanti sudah terdaftar dan teman-teman bisa untuk mengikuti di batch kali ini dan sudah otomatis nanti bisa diarahkan dan menunggu sesi welcoming-nya di bootcamp seperti itu. Jadi karena menarik ya dan banyak yang antusias juga dan ternyata pertanyaannya yang udah berkelanjutan ya. Jadi teman-teman sudah ada basic fundamentalnya juga. Jadi cukup untuk teman-teman mengikuti lebih detailnya di beberapa pertemuan selanjutnya seperti itu. Oke, aku juga ingin reminder lagi bahwa jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah ada di chat Zoom ya, teman-teman. Sudah ada diberikan, jadi jangan lupa diisi seperti itu. Dan untuk kurikulumnya, karena ini menarik, jadi tidak hanya di malam hari ini saja, karena kita masih di awal terkait solidity, dan untuk kelanjutannya nanti Pak Beni juga akan menjelaskan, tapi tidak dengan di sini, seperti itu. Jadi diharapkan teman-teman untuk segera booking, biar lebih lanjutnya bersama Pak Beni, karena menarik dan bisa cepat ditangkap untuk lebih praktis, dan tentunya akan banyak fasilitas yang kalian dapatkan, mulai dari juga video, tentunya materi, dan hal-hal lainnya. Mungkin juga bisa untuk discuss terkait kerjaan juga ya bersama dengan Pak Beni, seperti itu. Jika mentor sedang ada waktu luang, seperti itu. Oke, teman-teman, karena kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini, terima kasih juga buat yang sudah hadir, dan yang belum hadir pun kita doakan semoga nanti bisa hadir di bootcamp ya, dan bertemu kembali dengan aku ataupun teman-teman expert lainnya seperti itu. Jadi ditunggu untuk kelanjutannya teman-teman yang ada di sini pada malam hari ini untuk bootcamp selama 8 kali pertemuan gitu. Mungkin sebelum kita live, jadi boleh teman-teman untuk bisa on cam sebentar ataupun beberapa yang perwakilan karena kita akan ada foto bersama gitu. Dan di sini ada beberapa teman-teman yang sudah mengucapkan thank you, terima kasih sharingnya. Oke, terima kasih juga yang sudah hadir dan sudah menyimak dan memberikan pertanyaan bahkan jawaban buat teman-teman lainnya gitu. Oke. Masih ada beberapa yang belum on cam ya. Kita ada 4 slide ya malam hari ini gitu. Oke, jangan lupa kita kasih reaction juga. Apresiasi dulu untuk Pak Beni untuk malam hari ini gitu karena udah bersedia juga bersama dengan teman-teman. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama malam ini. Oke, karena aku rasa yang on cam mungkin segini ya. Yang lain juga belum ada on cam, jadi aku izin screenshot aja yang sudah hadir. Yang pertama mungkin teman-teman slide yang pertama aku hitung dulu 1, 2, 3. Oke, kemudian aku pindah ke slide kedua. Di sini ada beberapa teman-teman. Slide kedua, oke, 1, 2, 3. Oke, dan aku move lagi ke slide yang ketiga. Oke, wait. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, kemudian yang terakhir slide yang keempat, teman-teman yang udah hadir, yang belum bisa on cam juga tetap ikut. Oke, yang keempat ada 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman dan malam hari ini udah bersama dengan aku dan Pak Beni juga ditunggu untuk kelanjutannya supaya kita bisa lebih discuss ya dan mungkin bisa sharing juga karena aku juga tertarik di bidang ini gitu. Jadi bisa saling belajar gitu. Mungkin closing statement dari aku adalah terus belajar karena kalau misalkan kita terus belajar kita akan mendapatkan insight baru dan pengalaman baru juga gitu. Jangan terpatok hanya 1-2 materi aja karena lebih baik kalau misalkan kita bisa menguasai segalanya terutama di bidang teknologi. Aku mewakili teman-teman dari expert juga, mohon maaf kalaupun ada kesalahan atau kekurangan dan terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Sampai jumpa di bootcamp dari blockchain malam hari ini. Terima kasih semuanya dan selamat malam, selamat beristirahat, selamat weekend. Thank you teman-teman. Izin live dulu.